Dan terlebih di atas semuanya itu, kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kuasa-Mu, ya Allah, biarlah bekerja di hati dan pikiran kami. Lawatlah kami Tuhan, restorasi seluruh hidup kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk siap menerima firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tolong kami Bapa, beri kami belas kasihan, lawat kami dengan firman, urapi kami dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan sendiri fokus kepada yang lain, tapi biarlah hati kami ya Tuhan tertuju padamu. Hati kami fokus pada firman, mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah firman bekerja dalam hidup kami. Jangan sampai sia-sia. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk bungkus dengan darah-Mu Yesus, bersama dengan-Mu ya Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman-Lah. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. 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 Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh dapat beribadah, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7 dengan judul, saya beri judul iman dan ketaatan Nuh. Ibrani 11 ayat 7, saya beri judul iman dan ketaatan Nuh. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Haleluya. Siapakah Nuh? Siapa yang tidak tahu Nuh? Nah, di sini kita melihat daftar leluhur Nuh itu ditulis, ya, ditulis dia keturunan Adam. Nah, Henok, kita tahu siapa Henok? Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah dan dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan, ya, diangkat oleh Tuhan. Jadi Henok itu ternyata kakek buyut dari Nuh. Ketika ayahnya Nuh yaitu Lamek berumur 113 tahun, Henok meninggalkan dunia ini, artinya dia diangkat Tuhan, tidak mengalami kematian dan tidak ada kuburannya, ya. Jadi Lamek itu mempunyai kesempatan bersama Henok. Jadi dia Lamek bersama dengan Henok. Henok itu bapaknya, ya, bapaknya Lamek. Dia bercerita. Henok itu menceritakan tentang hubungannya dengan Tuhan, menceritakan tentang pengalamannya dengan Tuhan kepada anaknya, ya. Dan dia mendengar dan melihat banyak hal tentang Henok, ya. Dan kemudian Lamek menceritakan juga, ya, perihal tentang Tuhan kepada anaknya yaitu Nuh, ya. Nuh mendengar banyak cerita tentang kakek buyutnya, ya. Dan kita dan ternyata Nuh ini sangat tertarik dengan hubungan Henok itu dengan Tuhan yang diceritakan oleh ayahnya Lamek. Nah, setelah Lamek hidup 182 tahun, dia memperanakan seorang anak laki-laki. Jadi sesudah 182 tahun baru dia melahirkan Nuh, mendapatkan anak yang bernama Nuh. Dan dia mengartikan nama itu adalah anak penghiburan. Ya, anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Nah, dari sini kita melihat betapa pentingnya orang tua itu menceritakan perihal tentang Tuhan kepada anaknya, ya. Jadi seorang bapak harus bercerita siapa Tuhan itu kepada anaknya. Seorang ibu harus menceritakan tentang Tuhan kepada anak perempuannya. Jadi itu
penting sekali. Kenapa? Karena lewat dari komunikasi orang tua dengan anak, mereka bisa menghasilkan ada chemistry. Ya harus ada dibangun chemistry antara orang tua dan anak. Jadi orang tua itu bukan membiarkan anaknya pergi sekolah minggu. Nanti kalau dengar firman Tuhan yang kasih dulu kasih kolektor, tidak seperti itu. Tapi terus dibimbing. Pengalaman hidupnya dengan Tuhan itu harus diceritakan. Besar kecil itu harus diceritakan. Baik apa yang terjadi itu harus diceritakan. Kepercayaannya kepada Tuhan itu harus diceritakan. Jadi ketika Henok bercerita kepada anaknya Lamek tentang hubungannya, pergaulan karibnya dengan Tuhan, Lamek ini benar-benar transfer rohnya, roh yang takut akan Tuhan dari bapaknya Henok itu transfer pada Lamek. Dan ketika Lamek juga memiliki anak yang bernama Nuh, Lamek juga menceritakan tentang Tuhan, tentang hubungan Tuhan dengan Henok, hubungan Henok dengan Tuhan kepada anaknya Nuh. Jadi transfer, ada rasa ingin tahu kerinduan yang besar, siapa Tuhan itu. Kok bisa Tuhan itu mengangkat kakekku? Kenapa bisa Tuhan itu membawa ayahku, ya kata Lamek. Tapi itulah akibat dari pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Henok tidak mengalami kematian, dan ini akan kita alami ketika nanti kita mengalami, ketika nanti ada pengangkatan. Apa yang dialami Henok akan kita alami nanti. Seperti itulah kejadiannya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan kepada anak kita. Jangan terdiam, jangan biarkan. Cerita supaya dia juga penasaran. Oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan itu ya dari orang tuanya, sama seperti Timotius dari neneknya Louis dan ibunya Eunike ya. Dan di sini Nuh juga di perjanjian lama dari bapaknya Lamek, dari kakeknya Henok, kakek buyutnya Henok. Nah, Nuh di antara kejahatan dunia, Nuh adalah satu-satunya di antara anggota keluarganya yang kita lihat. Nanti kalau kita lihat di kejadian 5 itu yang arti namanya itu dijelaskan, ya. Nuh adalah satu-satunya di antara keluarganya arti namanya dijelaskan, ya. Nuh itu dalam bahasa Ibrani artinya istirahat atau kelegaan. Nah, dalam Kejadian 6 ayat 1-8 kita baca itu tentang kejahatan yang merajalela. Tapi sekalipun dalam situasi ya dunia tersebut, kejahatan tersebut, ya ada harapan. Ya ada harapan. Nuh tetap hidup benar di mata Tuhan dan dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah kekejian yang makin menjadi-jadi, ada satu pria, ada manusia yang berbeda, ya, yang tetap menjaga hidupnya dengan takut akan Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat ada satu orang, ya, ada satu orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kejahatan yang begitu mengerikan dialami di zamannya Nuh, ya, Tuhan hendak menyelamatkan dia. Nuh mendapatkan kasih karunia ketika rencana Tuhan itu untuk memusnahkan manusia di bumi, ya, memusnahkan manusia di bumi. Jadi kita melihat Abraham juga seperti itu ketika dia katakan aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham berdoa, Tuhan kalau ada 50 gimana? Tidak akan memusnahkan. Kalau ada 45 bagaimana? Tidak akan, sampai akhirnya benar-benar tidak ada manusia yang benar. Ya, di Sodom dan Gomora itu akhirnya terjadi hujan belerang menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi ada satu orang benar, yaitu Lot. Hanya satu pria yang benar di Sodom dan Gomora yang bernama Lot. Karena orang benar ini dia selamatkan, maka Tuhan selamatkan keluarganya. Jadi kita nggak usah takut kalau ada satu orang yang bertobat di rumah kita, Tuhan itu tidak
akan berhutang kepada satu orang itu, dia akan selamatkan seisi rumahnya. Ya, jadi kita yang terus percaya kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bawa nama-nama orang-orang yang kita kasihi, bawa nama semua seisi rumah kita, keluarga kita di dalam doa, supaya apa? Tuhan ingat, oh, aku akan selamatkan orang-orang yang berdoakan. Kenapa? Karena kita berkenan di mata Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ini sudah ada buktinya, ya. Nuh, satu pria yang menjaga hidupnya tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh mendapat kasih karunia istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita? Keluargaku Tuhan, masih banyak yang belum selamat. Hanya aku sendiri ya Tuhan yang mencari Tuhan. Pertahankan, terus mencari Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita orang-orang yang ada di rumah kita itu diselamatkan. Tapi kalau kita menyerah, cuma aku aja, malas-malas sekali orang di rumah itu, biar orang itu seperti itu, malas sekali pun aku jadinya gereja, malu kali aku, hanya aku sendiri. Berarti kita tidak akan selamat. Ya, berarti kita tidak akan selamat. Ternyata Tuhan itu memperhitungkan kesendirian kita yang tetap setia mencari Tuhan. Ya, dia memperhitungkan dan Tuhan memberi upah, yaitu menyelamatkan seisi rumahnya, menyelamatkan keluarganya. Itu luar biasa kasih Tuhan. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Jadi kalau satu orang itu menyerah, habis, binasa keluarganya. Ketika dia berseru Tuhan, tutup telinganya, gak akan didengar. Jadi bertahan. Kita yang sendirian terus mencari Tuhan, terus setia berdoa, terus beribadah kepada Tuhan, terus bertekun di dalam Tuhan, terus hidup benar, walaupun digoda, walaupun mendapatkan tawaran dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak lagi beribadah, itu tolak. Tetap kuat, tetap setia. Tuhan pasti akan menolong kita. Ingat, ada upah dari kesetiaan kita di dalam Tuhan. Nah, kita melihat mengapa Tuhan menyelamatkan Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Dikatakan di situ, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Nuh adalah seorang, katanya, yang hidupnya benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan siapa? Lebih banyak kita bergaul dengan siapa? Firman ini jelas-jelas menuliskan Nuh bergaul dengan Allah. Jadi kita lebih banyak bergaul sama siapa? Nanti di situ ada tertulis kita bergaul dengan ini, itu sepanjang hidup kita ketika Tuhan datang menilai. Ya, dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah, kata firman Tuhan, kata Tuhan sendiri, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Begitu banyak orang-orang yang tinggal, ya, saat itu ada jutaan orang Ibrani yang telah diciptakan Tuhan. Itu awal-awal penciptaan, banyak sekali berkembang sana, apalagi sesudah apalagi sebelum menara Babel, mereka berkumpul semuanya satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Tuhan bisa menilai, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Itu luar biasa. Pujian Tuhan
nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Jangan sampai kita tertolak dan kita dianggap sama kelakuan kita dengan orang-orang zaman ini. Kita harus menantikan Tuhan mengatakan kepada kita, engkau kulihat benar. Harus bisa kita dengar dari Tuhan sendiri, engkau kulihat benar. Supaya apa? Supaya Tuhan selamatkan kita. Jadi sekali lagi, Nuh itu adalah bukti bahwa Allah itu pasti menyelamatkan orang pilihannya yang setia, yang bertekun. Semua itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, yang setia beribadah, yang terus bertekun di dalam Tuhan, yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, apapun tantangan kita, apapun masalah pergumulan kita saat ini, baik itu dari keluarga kita sendiri, baik itu dari luar keluarga kita tetap kuat dan setia bertekun dalam Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Itu Nuh buktinya, ya, Nuh buktinya. Sekalipun kita sendiri yang mencari Tuhan, sekalipun kita sendiri yang tetap beriman kepada Tuhan, percayalah Tuhan memperhitungkan semuanya itu, dan ada waktunya Tuhan akan selamatkan kita. Persoalannya, apakah kita mau bertahan? Persoalannya, apakah kita mau jadi sama dengan orang yang tidak setia? Masalahnya, apakah kita tetap berjuang untuk memberi pengaruh mereka yang harus ikut aku, bukan aku yang harus ikut mereka? Nuh tetap bertahan. Akhirnya dengan kebenaran Nuh, istri dan keluarganya, bahkan menantunya juga ikut selamat. Itu luar biasa. Tuhan tahu siapa yang dikasihi oleh Nuh, dan Nuh selamatkan mereka. Yang kesabaran Allah itu menunda hukuman sampai Nuh selesai membangun bahtera. Bahtera ini diperintahkan oleh Tuhan supaya dibangun oleh Nuh, supaya Nuh bisa selamat, terpelihara di masa-masa, ya, ada bencana yang mengerikan yang akan terjadi di bumi saat itu, ya. Jadi Tuhan tunda, harusnya saat itu akan terjadi penghukuman, tetapi karena ada satu orang benar, Tuhan tunda sampai selesai. Masih ada kemurahan Tuhan, masih ada kasih Tuhan. Mana tahu lewat Nuh membangun bahtera, adalah bertambah orang-orang yang mencari aku, yang mengasihi aku, yang bertobat. Benar-benar Tuhan itu besar kasihnya, ya. Nah, lihat di situ Nuh taat melakukan semua perintah Tuhan. Perhatikan di sini, seandainya Tuhan menyuruh kita, apakah kita mau taat? Kita baca dalam Kejadian 6. Itu agak kecil, kalau tidak bisa membacanya, kita buka Alkitab kita. Di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16, sama-sama kita baca. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Itu satu. Mencari kayu gopir, katanya, itu beratnya luar biasa. Dia harus membawa itu ke atas gunung. Bahkan katanya kayu gopir itu harus dibuat berpetak-petak, ya. Dan ayat 15, sama-sama. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu awal penciptaan. Nuh adalah seorang petani, tapi Tuhan membuat dia harus menjadi seorang ahli bangunan. Bisa saja Nuh tidak tahu yang mana lebar, yang mana tinggi, yang mana panjang. Tapi Tuhan katakan harus segini ukurannya, harus 3 tingkat. Ya, ayat yang ke-16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesai
bangunan hanya petani biasa, tapi Tuhan suruh buat 3 tingkat. Ya, 3 tingkat itu kayu gobir beratnya luar biasa, dan dia suruh lagi buat 3 tingkat. Ya, nah waktu saya melihat gambar ini, ya, saya teringat waktu renovasi tempat ini, itu semua diturunkan, ya, itu semua dijatuhkan semua, tinggallah kosong, plong, ya. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, ya, saya teringat dengan para tukang-tukang, ya. Ini Tuhan yang punya proyek. Tuhan memerintahkan lu lakukan seperti apa yang ku mau. Ya, ini Tuhan yang punya kehendak. Buat nanti ya 3 tingkat, tutup dari atas, buat lambung, pintunya dari lambung, ya, dari lambung. Jadi itu pintunya hanya 1, buat 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Dia buat seperti yang Tuhan mau. Nah, ketika kami juga seperti itu, kita katakan kepada tukang, Bang, buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang terjadi? Kami yang harus mengikuti apa yang menjadi kehendak tukang. Ya, itu aneh, ya. Kalau kita melihat di sini Tuhan yang mau, Tuhan suruh no, buat seperti ini, ya, nggak boleh tidak seperti ini. Tapi ketika kita merenovasi tempat ini, kita nggak boleh sesuka hati kita. Kita harus apa yang dibilang tukang, murung aja. Kalau nggak ditinggalkan aja separuh ini, nggak tahu lagi kita bagaimana. Jadi tidak ada kelegaan dan tidak ada plong hati yang puas untuk melihat sesuatu yang menjadi kerinduan kita. Seandainya Nuh seperti itu, ya, kepada Tuhan, pasti Nuh akan binasa juga. Ya, Nuh diuji, dia memang beriman penuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan uji, buat bahtera, ukurannya segini, buat seperti apa yang aku mau. Seandainya Nuh bilang, ya Tuhan, aku ini sudah tua Tuhan. Waktu itu umur Nuh sudah 500 tahun. Aku sudah tua Tuhan, bagaimana caranya aku mengangkat kayu gobir ini? Gak tahu tak berapa ukurannya. Ini aja 2-3 udah berat, ya. Ukuran 2-3 sudah berat, apalagi kayu gobir. Itu belum berbentuk kayu, harus dibawa dari hutan, bentuknya bentuk pohon. Dan Tuhan perintahkan berpetak-petak, entah bagaimana caranya, entah hikmat dari mana, yang jelas itu dari Tuhan. Nuh taat untuk membuat semuanya itu. Seandainya Nuh katakan, Tuhan gak cocok begini Tuhan, harus begini, harus dari sinilah Tuhan pintunya, harus inilah Tuhan, gak ngerti aku Tuhan apa yang Tuhan bilang. Seandainya Nuh seperti itu, dia tidak akan selamat. Memang ketika kita baca tentang Nuh, Tuhan suruh buat bahtera, bahkan kita lukis lagi bagaimana lukisan tentang bahtera itu, kita menganggapnya gampang. Itu prosesnya berat. Dan saking beratnya 120 tahun baru selesai bahtera itu. Bayangkan 120 tahun selesai. Ini aja 2 minggu udah benar-benar berat. Udah sumpah, udah gak enak, udah apa semua. 120 tahun. Salomo mendirikan istana atau mendirikan rumah Tuhan itu 40 tahun. Nuh 120 tahun. Itu luar biasa ketaatannya. Bahkan ketika dia menggergaji datang orang-orang yang sejamannya, mungkin juga ada keluarga atau saudara-saudara di situ yang mengejek dia, "Woi, ngapain kau?" "Ngapain kau buat bahtera? Ternyata tak pernah hujan sama sekali di zamanmu saat itu. Tak pernah datang hujan. Karena itu awal penciptaan, tak pernah datang hujan." Jadi ketika Nuh katakan, "Aku disuruh Tuhan buat bahtera," katanya nanti akan ada sesuatu yang gak tahu akan terjadi, dan itu berbahaya.
perhatikan Nuh bawa kayu itu. Mereka perhatikan Nuh, nggak tahu entah dapat dari mana. Kalau sekarang puji Tuhan ada alatnya lengkap, ada gergaji, ada ketam, ada potong ini semua. Dulu bagaimana? Tapi Nuh taat. Tepat seperti apa yang Tuhan mau, Nuh lakukan. Itu luar biasa, karena Nuh tahu pikirannya Tuhan. Hanya orang yang bergaul akrab dengan Tuhan yang bisa pas membuat sesuatu tepat seperti apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Jadi perlu memang pergaulan yang benar, pergaulan yang akrab dengan Tuhan supaya pas menyenangkan hati Tuhan. Ayat 19 sama-sama kita baca. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah kau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya pelihara hidupnya bersama-sama dengan kau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya pelihara hidupnya. Kalau Nuh adalah Adam, pasti binatang-binatang itu akan dengar suara Nuh. Karena yang membuat nama itu adalah Adam. Ya. Kalau Nuh yang panggil, mungkin gak tahu dia berapa banyak jenis binatang yang ada di bumi saat itu. Karena yang tahu nama-namanya itu adalah Adam, nenek moyangnya. Seandainya Adam disuruh Tuhan, pasti terus datang itu. Semua dari udara, burung-burung di udara, bahkan binatang-binatang di darat, binatang liar, binatang buas yang saat ini kita sebut akan datang. Tapi Tuhan minta hanya satu pasang. Dan Nuh harus berjuang keras mencari satu pasang jantan dan betina yang pas sesuai dengan kehendak Tuhan, yang benar-benar murni, tidak pernah dipakai oleh apapun. Itu luar biasa susahnya. Tapi Nuh tetap setia, taat untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Dan luar biasanya, tidak dikatakan kau harus selesaikan itu dalam 1 tahun. Gak ada. Ya, tapi Tuhan menunggu Nuh menyelesaikan perintahnya. Itu mencarinya itu ayah itu. Kalau dia tahu ada berapa pasang, pasti dia bisa. Tapi ketika Nuh mengumpulkan, Tuhan bilang sudah cukup. Itu yang masuk. Ya, bayangkan saja. Baru Nuh percaya di situ. Kenapa harus kayu gopir? Kenapa yang harus yang kayu yang begini? Ternyata yang masuk adalah binatang-binatang juga, hewan-hewan yang berat, yang bertonton beratnya. Ya, supaya apa? Supaya tahan bahtera itu. Bahtera itu gak ada kemudinya. Dia hanya tempat mengapung di air. Bahkan pintunya pun tidak ada. Pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Hanya Tuhan yang bisa tutup dan buka pintu itu. Makanya Tuhan bilang dari lambung. Buat pintunya dari lambung. Itu benar-benar gak ngerti lah. Tapi Nuh itu taat luar biasa. Nah, Tuhan itu menyuruh burung-burung, bahkan binatang-binatang dan segala yang hidup supaya masuk ke dalam bahtera, supaya nanti terpelihara hidup Nuh. Itu luar biasa. Kenapa binatang-binatang harus dibinasakan juga? Karena sudah rusak semua. Di zaman Nuh, pergaulan seks bebas, bahkan dengan binatang pun dikerjakan. Jadi Tuhan bilang, matikan itu semua, bunuh itu semua. Ya, jangan dipersembahkan, jangan dijadikan korban. Aku tidak mau terima. Jadi di situ tidak ada korban lagi, karena sudah benar-benar menjijikkan, ya, di mata Tuhan. Makanya Tuhan minta yang dari bahtera
karena itulah nanti yang menjadi korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Dari situ dia 21, dan kau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dikatakan di ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Luar biasa. Yang kita sendiri saja ya kasih jempol sama Nuh. Nah, Nuh taat membangun bahtera selama 120 tahun. Dikatakan di ayat 6 itu Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ya, nah di hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi, hujannya 40 hari 40 malam. Yang harus kita tahu, hujan lebat bukan hujan gerimis, tapi hujan lebat turun 40 hari 40 malam. Dan sesudah berhenti, air itu tidak langsung menyusut, tetapi dia tergenang dan banjir selama 150 hari. Baru dia surut. Udah 40 hari hujannya, udah berhenti, masih tergenang 150 hari. Benar-benar udah jadi bangka itu manusia-manusia itu. Ya, nah mengapa Tuhan menghukum dunia? Dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 13 dan 17 dikatakan di situ, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Itu alasan Tuhan. Bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Perhatikan ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Semua yang diciptakan Tuhan itu rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, katanya Kak. Orang-orang di zaman itu nggak tahu apa itu air bah. Tapi dikatakan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, kecuali Nuh, keluarganya, dan semua yang Tuhan perintahkan binatang-binatang itu yang selamat. Itu alasan Tuhan menghukum dunia. Ya, nah kedatangan Tuhan itu juga sama seperti pada zaman Nuh. Kita harus perhatikan, ya, kedatangan Tuhan seperti pada zaman Nuh. Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, kehidupan di zaman Nuh kita perhatikan. Tadi firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh. Kita lihat kembali kehidupan di zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh terlihat seolah-olah ada damai. Makanya orang-orang di situ dikatakan tidak akan ada perang, tidak akan ada hujan. Kita aman di sini, kami semua penuh kasih, kami baik-baik dari sini, rukun kami semua. Hati-hati dengan damai yang kita pikir damai. Kehidupan di zaman Nuh, manusia makan, minum, kawin dan mengawinkan, selalu ada pernikahan, perkawinan, bahkan perkawinan yang tidak benar pun terjadi di sana, lebih dari Sodom dan Gomora. Ada resepsi, ada makan dan minum, ada pesta pora, ada poya-poya. Setiap ada makan minum terjadi sesuatu yang menjijikkan, yang melanggar firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ mereka menikmati hidup
yang bebas dari bencana alam maupun dari manusia. Nggak pernah terjadi bencana. Jadi air bah itu adalah yang pertama sekali terjadi bencana di seluruh bumi saat itu. Makanya mereka berpikir bahwa masa depan itu cerah. Dan mereka tidak pernah membayangkan akan datang air bah seperti yang dikatakan oleh Nuh. Ya, jadi hati-hati kita. Oh, udah damai, gak ada COVID lagi. Oh, gak ada apa-apa lagi. Kita berpikir damai. Gak taunya terjadi sesuatu. Apalagi sekarang ada gempa bumi. Kalau dulu di tahun udah biasa katanya gempa bumi. Tapi tiba-tiba terjadi di zaman corona ini, semua ketakutan. Gempa yang terjadi itu gak bisa lagi ditolerir. Karena sekali terjadi itu ribuan orang kena. Mungkin mereka lagi enak-enak damai di sini, aman di sini. Oh, senang kali kita ya, berarti Tuhan itu sudah memberkati kita. Jadi mereka lupa cari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka aman-aman. Mereka pikir hidup kita sudah enak, gak ada cobaan, gak ada bahaya, gak ada teguran, ya, gak ada diingatkan, gak ada peringatan-peringatan, aman. Ternyata pikiran mereka yang salah itu membuat mereka binasa. Aman kok, damai kami semua sini. Maunya beginilah kita terus, katanya. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hindari. Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata mereka tidak sadar akan hal itu, lalu banjir tiba-tiba datang dan menghanyutkan segalanya. Bahkan sebelum mereka sempat meresponi kedatangan air bah, mereka sudah tenggelam dalam arus banjir yang besar. Gak tahu ini bagaimana caranya, karena katanya mereka gak bisa lari lagi. Kalau hujan deras, udah tahu kita, oh ini nanti pasti banjir. Bisa kita ada ancam-ancam, kita bisa antisipasi, kita bisa udah buat, kita pindahkan barang-barang kita ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi waktu air bah itu katanya datang, mereka gak bisa lagi menghindari, langsung terseret semuanya. Bahkan hanya Nuh saja yang bisa selamat. Ya, kita perhatikan orang-orang di situ berteriak. Dan mereka ingat untuk menjumpai Nuh, karena Nuh sudah berbicara, mengingatkan kepada mereka 120 tahun. Mereka minta tolong kepada Nuh, Nuh, tolong kami, bukakan kami pintumu. Sementara Nuh udah enak-enak makan di sana. Keluarganya, anaknya, tidak ada air mata di mata Nuh, karena di situ istrinya, di situ anaknya, bahkan anaknya juga sudah mendapatkan pasangan hidup. Jadi bahagia sekali, luar biasa. Ya, dikatakan di sini Tuhan setia menunggu pertobatan kita. Ya, banyak orang pasti berkata, kenapa Tuhan itu buat seperti itu? Berarti Tuhan itu jahat. Kok gak diingatkan kami dulu supaya kami bisa berubah, supaya kami bertobat? Kenapa harus tiba-tiba gak dikasih tahu? Padahal sudah bilang akan ada air bah, bertobat. Ya, tapi kami aman kok, baik-baik kok kami di sini. Bertobat kayak mana? Ya, tapi sesudah terjadi baru bilang kok gak dikasih tahu. Nah, Tuhan bukanlah Allah yang menyerang dengan tiba-tiba. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Dia pasti akan kasih tahu. Jadi kita bisa siap-siap. Yang merespon itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang bertekun di dalam doa, orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Itu yang bisa respon. Di zaman Nuh hanya satu keluarga yang selamat. Bagaimana dengan kita di sini? Ini kejahatan sudah mengerikan. Ya, tawuran pelajar di kota Medan, bahkan di daerah lain itu pembunuhan itu udah hal biasa. Bukan pembunuhan aja, dimutilasi.
aduh, itu sudah hampir naik ke telinga Tuhan. Bagaimana kalau itu sudah naik ke telinga Tuhan, kita yang gak siap-siap akan mengalami seperti orang-orang yang tertinggal di air bah. Gak siap kita, sama seperti kita ketika kena penyakit, ya, gak siap. Aduh, kenapa seperti ini? Ya, gak siap. Kena serangan jantung, gak siap. Aduh Tuhan, aku belum bertobat, aku belum minta ampun. Tuhan, jangan panggil dulu. Tuhan tolong, gak ada. Ya, jadi kita sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Sebelum kita kena penyakit itu, Tuhan sudah ingatkan, jangan makan itu, jangan kerjakan itu, jangan buat itu. Tuhan sudah ingatkan, tapi kita membangkang. Ketika sakit baru kita berseru, ya, Tuhan sudah ingatkan. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Di generasi Nuh ada 120 tahun. Sebelum 120 tahun ketika zaman Henok sudah dikasih tahu juga. Tapi tetap makin merajalela kejahatan itu. Nah, Tuhan Yesus juga demikian ketika dia datang. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya bertobat. Aku akan datang. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Bertobat. Tapi apa katanya? Sama seperti yang berbicara kepada Nuh itu. Apa yang mau kami tobatkan? Kami aman di sini. Kami baik-baik. Kami mengasihi Tuhan kok. Kami kasih kok korban persembahan kepada Tuhan. Hukum Taurat kami kerjakan, kami jalankan. Apa maksudmu kami harus bertobat? Gak mungkin lah capek-capek Tuhan harus datang ke dunia, tinggal lahir di kandang domba, kalau tidak akan ada yang binasa. Makanya Tuhan datang, firman yang didengar itu menjadi manusia. Dia ingatkan kembali kepada kita bertobat. Ya, hanya kita yang tahu apa dosa kita, apa yang belum berubah dari diri kita. Makanya Tuhan ingatkan bertobat. Mungkin kita pikir, udah cukup aku beribadah, udah cukup aku melayani Tuhan, sudah cukup aku memberi kepada Tuhan, apalagi? Kan udah. Nah, ketika kita katakan apalagi, berarti itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Berarti itu tidak pernah diterima oleh Tuhan. Itulah buktinya kita harus bertobat. Ketika kita katakan, Tuhan, belum banyak yang aku perbuat Tuhan, aku mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Nah, ketika kita katakan seperti itu, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita katakan, apalagi, kan udah berdoa, kan aku udah melayani, udahlah, apalagi. Nah, itu bukan untuk Tuhan kita berikan, tapi untuk diri kita sendiri. Kita melayani untuk kita beribadah untuk kita, karena kita tahu ketika kita ibadah kita kuat, itu untuk kita. Mana untuk Tuhan? Kita harus uji, ya. Ketika kita beribadah, ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, baik di rumah maupun di gereja. Di gereja sudah ditentukan, ya, lagunya. Ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, ya, kita nyanyikan hanya tentang masalah-masalah kita, ya, hanya tentang dia mengerti, dia peduli, hanya itu saja. Berarti itu fokus kepada diri kita. Itu fokus kepada diri kita saja. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita pernah melihat Tuhan dalam kemuliaannya, dalam keperkasaannya? Apakah kita pernah memuji kebesarannya? Apakah kita fokus hanya diri kita? Aku saja. Ya. Itu harus diuji.
ya harus diuji. Kalau hanya fokus pada diri kita, walaupun kita menangis sebagaimana apapun, terus-terusan kita hanya fokus bernyanyi tentang Tuhan yang menolong kita, tentang Tuhan yang baik sama kita karena kita ditolong dari masalah, kita tidak dibiarkan sendiri di dalam menyelesaikan masalah kita. Hanya itu saja, berarti kita hanya perlu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, aku rindu untuk lebih lagi menyenangkan hatimu. Pakai aku Tuhan untuk menjadi berkat. Pertemukan aku Tuhan, siapa lagi Tuhan yang mau kubawa kepadamu. Senangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang kita pikirkan. Jangan kita berdoa, rajin berdoa supaya dapat berkat aku, supaya nanti dapat yang lebih baik, tambah nanti gajiku, tambah nanti penghasilanku, anak-anakku dilindungi. Tidak seperti itu. Berarti itu fokus untukku, berarti seperti kita. Coba persembahkan diri kita kepada Tuhan. Itu persembahan itu, Tuhan, ini aku. Pakailah aku Tuhan, apa yang mau buat untuk Tuhan. Nah itu baru senang hati Tuhan. Bukan hanya aku Tuhan, berkati aku Tuhan, Tuhan tolong aku nanti mau ke sana, Tuhan lindungi aku, ada orang jahat di sana, Tuhan jaga aku. Gak seperti itu. Jadi kita harus berubah pengenalan kita, ya, yang salah tentang Tuhan. Ya, Tuhan menunggu, tapi jangan sampai terlambat. Hati-hati, jangan sampai terlambat. Nah, ada waktunya pintu kesempatan untuk bertobat itu ditutup. Kalau sudah ditutup, tak ada gunanya lagi menangis, tak ada lagi gunanya berteriak sama siapa. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong. Kalau sudah tidak didengar, ya sudahlah, sudah itulah dirimu, sudah itulah katanya nasibmu lah itu. Itulah kata-kata yang mengerikan, nasibmu lah itu. Selama ini kau nggak dengar, ya, nggak kau dengar, kau pikir masih panjang umurmu, ternyata udah sebentar laginya, tapi udah nggak ada lagi kesempatan. Dia panggil Yesus, tapi kayaknya gak plong hatinya. Seperti kayak marah dia, gak ada damai sejahtera. Karena dia ingat yang terjadi. Ada rasa benci yang gak mampu dia buang. Ada rasa dendam yang gak mampu dia lepaskan. Ya, itu sudah tertutup pintu kesempatan untuk bertobat. Nah ini yang dialami ketika detik-detik pintu kesempatan untuk bertobat itu ditutup. Dalam Kejadian 7:13-16 sama-sama kita baca. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anakmu dan istrimu dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Yang pertama yang masuk adalah Nuh dan keluarganya. 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diberitakan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi yang masuk di situ sudah Tuhan tentukan dan termasuk sudah pilihan oleh Tuhan. Dan katanya ketika nanti Tuhan mau datang, itu hewan-hewan itu akan berlarian cepat-cepat sama seperti mau masuk ke bahtera, tapi nggak tahu kemana arahnya. Jadi hewan-hewan itu semua berlari dan mereka menuju ke tempat seperti yang Tuhan ingatkan kepada mereka, kepada binatang-binatang ini. Ya, binatang-binatang itu akan lari, berlarian seperti
ketika binatang-binatang ini masuk ke dalam bahtera. Jadi sekarang masih kita lihat, masih di kandang semua, ya, masih di kandang semua hewan-hewan peliharaan. Tapi nanti ketika mau tiba saatnya, mau disingkirkan, mereka ini juga akan cepat-cepat masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, ya, seperti ini. Jadi kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap ketika kita masih lihat hewan yang kita pelihara masih di rumah kita, masih aman, dia tidak menggonggong cepat-cepat, kuat-kuat dan nyaring, dan seperti kayak sesak-sesak seperti itu masih aman, ya. Jadi yang tidak aman itu kita, kalau kita masih menunda pertobatan kita, kalau yang kita pikirkan hanya aku dan aku. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada, ya. Miliki iman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahtera yang dibangun 3 tingkat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal, bukan hanya percaya kepada Yesus saja. Ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka anggap Yesus itu sudah selesai kerjanya ketika mati di kayu salib, sudah selesai. Tidak. Tapi kita harus miliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi izinkan Roh Kudus bekerja di zaman sekarang ini. Harus percaya kepada pribadi Roh Kudus. Dia bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi yang ada di dalam diri orang percaya. Roh Yesus sendiri tinggal di dalam pribadi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Sama seperti roh jahat, dia tinggal di orang-orang yang kerasukan. Dia pakai orang-orang yang dirasuki itu untuk melakukan kejahatan. Begitulah kita lebih dari itu. Ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan. Kita akan mengasihi Tuhan. Kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi miliki iman kepada Tuhan, percaya saja. Ya, enggak ada rencana Tuhan yang jahat. Rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau kita lihat keluarga kita kok berantakan, percaya saja Tuhan itu sangat baik. Dia punya rencana yang indah. Mungkin diproses saat ini, tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah. Kenapa harus hidup bergaul dengan Allah? Supaya kita bisa lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita tetap taat walaupun tidak mengerti, ya, walaupun sangat sulit untuk dikerjakan. Yang ketiga, bangun bahteramu dengan taat sesuai dengan kehendak Allah dan tinggallah di dalamnya. Bangun bahtera kita, terus bangun ibadah kita, baik di rumah, baik di gereja, di komunitas kita. Bangun terus, jangan berhenti, karena itu akan menjadi sebuah bahtera yang indah dan kita akan tinggal di dalamnya. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Bangun terus, doa kita terus tingkatkan. Jangan sampai kita berdoa 1 hari untuk 1 tahun, gak ada gunanya. Bangun bahtera kita, taat saja. Pokoknya taat saja, senangkan hati Tuhan. Tuhan akan selamatkan. Siapa orang-orang yang kita kasihi, Tuhan akan selamatkan. Pokoknya taat saja. Bangun bahtera kita dengan taat. Ingat, jadilah seperti Nuh yang hidup benar dan tidak bercacat celah di antara angkatan yang jahat di zaman akhir ini. Kalau ada yang mengajak kita tawuran, takutlah akan Tuhan, ya, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Ingat, kalau dia sudah mendekati maut, hanya Tuhan yang bisa menolong. Orang-orang nggak bisa diminta tolong. Sama seperti yang kemarin lihat videonya,
Udah rame di situ, satu orang pun gak ada yang bisa menyelamatkan anak ini. Itu nyawa berharga, ya. Yesus sudah mati untuk dia, tapi satu pun gak ada yang menyelamatkan. Itu mengerikan. Jadi hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Itu sebagai bukti bahwa manusia takut kepada maut, takut kepada orang jahat. Jadi hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita. Jadi berseru saja, panggil saja nama Yesus. Gak ada yang bisa menolong. Waktu saya pun pernah dirampok di kereta, ya, tas saya dirampas dengan pisau, ya. Saya minta tolong, gak ada yang menolong, padahal dekat dengan saya, gak ada yang menolong. Bahkan dikasih jalan untuk kereta itu membawa tas saya. Padahal semua di situ. Dari situ saya tahu tidak bisa manusia menolong siapapun itu. Jadi satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Yesus. Ya dialah yang punya cara, gak ngerti lagi mana caranya. Pokoknya berseru saja, kasih Tuhan tolong. Kenapa manusia gak bisa menolong? Hanya Yesus. Jadi kita akan kecewa ketika kita minta tolong kepada manusia. Ya, berusaha hidup berkenan bagi Tuhan, senangkan hati Tuhan. Jangan hanya kita saja dalam doa, aku Tuhan, berkati aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, semua yang aku. Kasihlah yang terbaik sama Tuhan, bayar harga, ya, senangkan hati Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau berbuat Tuhan supaya Tuhan senang. Itu katakan di dalam doa kita, ya, khususnya Tuhan merindukan persekutuan kita pribadi tanpa meminta, hanya sembah Tuhan. Ingat, iman dan ketaatan kita mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apabila Tuhan berkenan akan hidup kita, maka keluarga kita pasti diselamatkan. Jadi berjuang tidak akan sia-sia, sekalipun kita sendiri di antara satu rumah kita yang datang beribadah, tetap bertahan. Karena kita tahu pasti Tuhan akan selamatkan keluargaku. Kita katakan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bela aku, pasti Tuhan akan lindungi kami. Percayalah, rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ingatlah, tetap iman dan ketaatanmu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Bukan saja kita yang selamat, tapi seisi rumah kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, rencananya luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kita rindu Roh Kudus-Nya memenuhi hidup kita. Mari senangkan hatinya. Kita mau melakukan yang jadi kehendak Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dari ke surga. Ya
Jadikan kami rumah doa, mesbah doa-Mu Tuhan, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan, bagi keselamatan bangsa kami, bagi keselamatan kota kami, khususnya bagi keselamatan keluarga kami. Ingatlah Tuhan, mereka yang selalu kami doakan Bapa, biarlah mereka juga diselamatkan oleh-Mu. Kami rindu lebih lagi berjuang, lebih lagi bertobat, sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan, agar Tuhan memberkati ya Tuhan keluarga kami,
ada keselamatan yang kami terima Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami, ini tangisan kami di hadapan-Mu Tuhan. Selamatkan kami. Tidak ada ya Tuhan yang lebih berharga selain keselamatan Tuhan. Tolong kami Bapa. Engkaulah yang memampukan kami. Kuatkan roh kami. Bersama Roh Kudus-Mu kami boleh mampu menjalani hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat warta kita hari ini di edisi yang ke-460 minggu ke-48 27 November di Gereja Bethel Indonesia Jemaat